Pernah nggak sih kamu merasa capek banget padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau iya, bahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Kita akan ngupas tuntas soal jenis kelelahan yang beda yang nggak bisa hilang cuma dengan tidur. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita mulai dari sini ya, karena kalimat ini penting banget. Perasaan lelah yang kamu rasain itu nyata. Ini bukan soal kurang motivasi atau kamu itu pemalas. Sama sekali bukan. Ini tuh sinyal kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi terjadi. Anggap aja ini pengakuan kalau beban yang kamu pikul itu beneran ada. Ini dia pertanyaan intinya kan? Kita bisa aja tidur 8 jam penuh, nggak kerja fisik yang berat-berat amat, tapi tetap aja rasanya kayak energi kita tuh kesedot abis. Bangun pagi rasanya udah loyo, pikiran kayak berkabut, dan nyari motivasi itu susahnya minta ampun. Jadi, apa dong yang sebenarnya bikin kita capek? Jawabannya ada di sesuatu yang nggak kelihatan. Sebuah kelelahan yang tersembunyi. Ada jenis lelah lain yang diem-diem menguras energi kita. Dan sumbernya bukan dari badan, tapi dari pikiran kita. Bedanya tuh jelas banget. Kalau kelelahan fisik, kita istirahat, kita tidur, besoknya seger lagi. Tapi kalau kelelahan mental, wah beda cerita. Kita bisa aja rebahan seharian. Tapi kalau pikiran kita terus-terusan lari, ngulang-ngulang obrolan, atau khawatir soal masa depan, kita bakal tetap ngerasa capek. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita hidup di dunia yang selalu nyala. Notifikasi bunyi terus, email masuk, berita seliweran, belum lagi ngebandingin hidup di media sosial, semua itu stimulus yang bikin otak kita kerja rodi. Non-stop. Bahkan pas kita niatnya santai sambil scrolling, pikiran kita tuh sebenarnya nggak bener-bener istirahat. Oke, jadi apa aja sih yang bikin pikiran kita kayak kerja lembur terus-terusan? Yuk kita bedah 3 akar utamanya. Karena ngertiin ini adalah langkah pertama buat nemuin solusinya. Akar yang pertama adalah jumlah hal yang kita bawa di kepala kita setiap saat. Ini tuh kayak daftar kerjaan mental yang kayaknya nggak ada habisnya. Coba deh pikirin sebentar, apa aja yang lagi ada di kepala kamu sekarang? Mulai dari deadline kerjaan, mikirin ntar malam makan apa, ingat jadwal anak, ngurusin tagihan, sampai kepikiran omongan orang lain. Kedengaran familiar kan? Kita bawa semua kekhawatiran ini seolah-olah kalau kita berhenti mikirin sebentar aja, semuanya bakal hancur. Padahal, otak kita tuh nggak didesain buat siaga 24 jam 7 hari kayak gini. Intinya apa? Kita lelah bukan karena kurang tidur, tapi karena kurang tenang. Akar kedua ini datangnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu tekanan yang kita kasih ke diri kita buat terus-terusan produktif, harus lebih baik, lebih cepat, dan nggak boleh ketinggalan. Dan metafora ini kena banget rasanya. Kita terus-terusan ngejar standar yang kadang mustahil, dan jarang banget ngasih izin ke diri sendiri buat ngerasa cukup. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasa puas sama pencapaianmu? Nah, kelelahan ini muncul bukan karena hidup yang terlalu berat, tapi karena kita yang terus-terusan merasa diri kita belum cukup baik. Oke, setelah paham masalahnya, terus kita bisa apa? Mungkin solusinya bukan liburan panjang yang mahal. Mungkin yang kita butuhin justru jeda-jeda kecil, tapi yang kita lakuin secara konsisten. Yuk kita lihat gimana caranya. Kuncinya di sini tuh simple dan konsisten. Bayangin ya, jeda 1 menit aja sebelum rapat, bukan buat ngecek HP, tapi cuma buat narik napas. Ini bisa ngeriset sistem saraf kita. Terus, batasi daftar kerjaan cuma jadi 3 hal paling penting. Ini maksa kita fokus ke apa yang beneran krusial, bukan cuma sekedar sibuk. Dan yang paling penting, lepasin tekanan buat jadi sempurna. Ingat ya, ketenangan itu bukan sesuatu yang pasif, tapi pilihan sadar yang kita buat setiap saat. Nah, sekarang kita sampai di bagian penutup. Ada satu pesan penting yang perlu banget kamu ingat pas lagi ngerasa capek. Ini soal mengubah cara kita mandang rasa lelah itu sendiri. Coba, biarin kalimat ini meresap dulu. Rasa lelahmu itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu bukti kalau kamu udah berjuang keras, udah nanggung banyak hal, dan udah bertahan begitu lama. Itu adalah tanda kekuatanmu. Jadi, ngasih jeda buat diri sendiri itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Itu adalah tindakan paling penting buat ngerawat diri. Itu cara kamu ngisi ulang energi supaya bisa terus jadi kuat buat hari-hari berikutnya. Dan ini dia pemikiran terakhir buat kamu bawa. Nanti kalau kamu ngerasa lelah lagi, coba tanya ke diri sendiri. Aku butuh tidur atau aku butuh kedamaian? Jawabannya mungkin bakal ngubah cara kamu memandang istirahat selamanya. Terima kasih sudah menyimak.